Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rita Khina Anissa dengan NIM akhir 013. Di sini kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri, Ronita Khina Anissa NIM akhir 013, Ahmad Hidayat dengan NIM akhir 030, dan Ragil Saburo dengan NIM akhir 108. Kami di sini akan menjelaskan mengenai pewarnaan graf. Langsung saja. Dalam buku Lina Limunir hanya dijelaskan mengenai pewarnaan simbol graf. Sebenarnya pewarnaan graf ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama pewarnaan simbol, yang kedua pewarnaan sisi graf, dan yang ketiga pewarnaan bidang atau wilayah graf. Yang pertama ini pewarnaan simbol. Dalam buku Lina Limunir didefinisikan bahwa pewarnaan simbol adalah memberi warna pada simbol-simbol di dalam graf. Sedemikian sehingga setiap dua simbol bertetangga mempunyai warna yang berbeda. Maksudnya, kita dapat memberikan sembarang warna pada simbol-simbol asalkan berbeda dengan simbol-simbol tetangganya. Salah satu penerapan dari pewarnaan graf adalah mewarnai peta. Peta diwarnai sedemikian sehingga dua wilayah tetangga mempunyai warna berbeda. Seperti ini. Dan dalam pewarnaan graf bukan hanya sekadar mewarnai simbol yang berbeda, tetapi juga memperhatikan jumlah warna yang digunakan sesedikit mungkin. Nah, jumlah warna minimum yang dapat digunakan untuk mewarnai simbol-simbol disebut dengan bilangan kromatik. Dari graf G dengan dinotasikan dengan XG. Seperti gambar 1 ini memperlihatkan bahwa sebuah graf memiliki bilangan kromatik berjumlah 3, yaitu 3 warna biru, merah, dan kuning, sehingga XG-nya bernilai 3. Dan di buku Lina Limunir dijelaskan bahwa beberapa graf tertentu dapat langsung ditentukan bilangan kromatiknya. Misalkan pada graf kosong nilai bilangan kromatiknya adalah sama dengan 1, sebab semua simbol tak terhubung. Jadi untuk mewarnai semua simbol cukup dengan satu warna saja, seperti ini. Dan graf lengkap KN memiliki bilangan kromatik berjumlah N, sebab semua simbol saling terhubung sehingga diperlukan N buah warna. Jadi banyak warna ya untuk graf lengkap ini karena semua simbolnya terhubung, jadi saling bertetangga. Jadi warnanya harus berbeda-beda sesuai jumlah simbol yang ada. Dan graf Lipatrit M, N mempunyai bilangan kromatik bernilai 2, satu untuk simbol-simbol di himpunan V1 dan satu lagi untuk simbol-simbol di himpunan V2. Dan graf lingkaran dengan N ganjil memiliki bilangan kromatik berjumlah 3, sedangkan jika N genap maka bilangan kromatik berjumlah 2. Kemudian pada sembarang pohon T memiliki bilangan kromatik T sama dengan 2. Untuk graf-graf yang lain tidak dapat dinyatakan secara umum bilangan kromatiknya. Perkembangan hasil penelitian untuk menemukan bilangan kromatik dapat disajikan dalam teorema berurutan di bawah ini. Yang pertama yaitu teorema 8.10. Ini berbunyi bahwa bilangan kromatik graf planar tidak lebih dari 6. Kemudian disempurnakan pada teorema 8.11 yang berbunyi bilangan kromatik graf planar tidak lebih dari 4. Kemudian pada tahun 1852, Abel dan Hagen mengajukan teorema 8.12 ini yang berbunyi bilangan kromatik graf planar tidak lebih dari 4. Beliau menggunakan komputer untuk menganalisis hampir dari 2000 graf yang melibatkan ciptaan khusus. Jadi teorema yang digunakan adalah yang disempurnakan, yaitu bilangan kromatik graf planar tidak lebih dari 4. Contoh soal. Misalkan terdapat 8 orang mahasiswa dan 50 mata kuliah yang dapat dibelinya, maka tabel berikut memperlihatkan matriks 5 mata kuliah dan 8 orang mahasiswa. Angka 1 pada elemen IJ berarti mahasiswa I memilih mata kuliah J, dengan angka 0 menyatakan mahasiswa I tidak memilih mata kuliah J. Berdasarkan tabel di atas, berapa paling sedikit jumlah hari yang dibutuhkan untuk menjadwal ujian tersebut? Tentu saja
Sini simbol itu dinyatakan mata kuliah. Yang sisi yang menghubungkan dua simbol adalah dua mahasiswa yang memilih kedua mata kuliah itu. Jadilah grafnya itu seperti ini. Yang persoalan penjadwalan ujian 5 mata kuliah untuk 1 mahasiswa ada 5 simbol, 1, 2, 3, 5, warna mata kuliahnya ada 5. Kemudian hasil pewarnaan graf pada simbol-simbolnya ada seperti ini. Dan dapat disimpulkan bilangan kromatik graf pada gambar 8.4 adalah 2. Jadi ujian mata kuliah A, E, dan D dapat dilaksanakan bersamaan, sedangkan ujian mata kuliah B dan C dilakukan bersamaan tapi pada waktu yang berbeda dengan mata kuliah A, E, dan D. Kemudian algoritma Welch-Powell. Ini ada beberapa algoritma. Yang pertama berbunyi urutkan simbol-simbol dari graf G dalam derajat yang menurun. Urutan seperti ini mungkin tidak unik karena beberapa simbol mungkin berderajat sama. Kemudian gunakan satu warna untuk mewarnai simbol pertama yang punya derajat tertinggi dan simbol-simbol lain dalam urutan yang berurut yang tidak bertetangga dengan simbol pertama ini. Kemudian mulai lagi dengan simbol berderajat tinggi berikutnya di dalam daftar terurut yang belum diwarnai dan ulangi proses pewarnaan simbol dengan menggunakan warna kedua. Yang terakhir, ulangi penambahan warna-warna sampai semua simbol telah diwarnai. Tentu saja kita buat contoh soal. Gunakan algoritma Welch-Powell untuk mewarnai graf 2 ini. Urutkan simbol-simbol di dalam graf berdasarkan derajat yang menurun. Warnai simbol dengan warna A. Simbol tidak bertetangga dengan 1 adalah simbol 5. Derajatnya 4. Tinggi tidak bertetangga dengan 5. Kemudian warnai simbol dengan warna A. Dan simbol berikutnya di dalam daftar yang belum diwarnai adalah simbol 3. Simbol 3 ini diwarnai dengan warna B. Derajatnya 3. Kemudian ini karena tidak bertetangga dengan 6, maka 6 juga diwarnai sama dengan simbol 3 itu B. Kemudian warnai simbol yang perlu diwarnakan simbol 4, maka warnai simbol 4 dengan warna C. Kemudian karena ini bertetangga dengan simbol 4, maka tidak bertetangga, maksudnya tidak bertetangga dengan simbol 4, maka diwarnai dengan warna A. Sehingga perhatikan bahwa simbol 1, 2, dan 3 terhubung satu sama lain, sehingga paling sedikit diperlukan 3 warna berbeda untuk mewarnai graf G. Jadi bilangan kromatik dari graf tersebut adalah 3 warna, yaitu merah, kuning, dan biru. Sekian penjelasan mengenai graf simbol. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya, yaitu Mas Ahmad dan Mas Ragil, mengenai pewarnaan sisi graf dan pewarnaan bidang atau wilayah graf. Yang selanjutnya yaitu pewarnaan sisi graf. Definisi pewarnaan sisi atau edge coloring adalah memberikan warna yang berbeda pada sisi yang bersisian sehingga tidak ada dua sisi yang bersisian mempunyai warna yang sama. Contoh, diberikan graf B dengan himpunan simbol V, B sama dengan V1, V2, V3, dan V4, dan himpunan sisi E atau himpunan sisi E, B sama dengan E1, E2 sampai dengan E6. Gambar pewarnaan sisi graf B dengan 3 warna dapat dilihat pada gambar berikut ini. Contoh pewarnaan sisi graf. Sebuah pabrik reparasi mobil menerima 9 buah mobil rusak yang harus direparasi. Pos reparasi hanya tersedia 3 pos, sedangkan waktu yang digunakan untuk menyelesaikan proses perbaikan mobil hanya diberikan 1 pekan. Oleh karena itu, dicari berapa banyak shift yang bisa dibuat oleh pabrik untuk bisa menyelesaikan perbaikan 8 buah mobil dalam waktu sepekan. Adapun langkah menyelesaikan masalah di atas sesuai dengan pengaplikasian pada pewarnaan sisi graf adalah
Penyelesaian 1. Menggambar sisi dan simpul pada graf. Simpul A, B sampai dengan H direpresentasikan sebagai jumlah mobil yang rusak dan diperbaiki, sedangkan simpul R1, R2, R3 mempresentasikan 3 pos yang tersedia. Setelah sistem kerja pabrik reparasi mobil direpresentasikan ke dalam bentuk graf di atas, di samping maksudnya, selanjutnya ditentukan pembagian jadwal penggunaan tiap tempat untuk masing-masing mobil. Pembagian jadwal di sini dibuat dalam bentuk kerja shift. Cara pelaksanaannya adalah dengan menggunakan konsep pewarnaan sisi pada graf. Yang kedua yaitu mewarnai graf. Dengan mengasumsikan bahwa setiap pos reparasi hanya bisa menerima satu mobil pada satu shift, dan proses reparasi mobil pada tiap pos akan memakan waktu yang relatif sama. Dimulai dari jadwal mobil B pada pos R1, labeli dengan huruf A, pada jadwal mobil A pada pos R1, labeli dengan huruf B, pada jadwal mobil A di pos R2, label dengan huruf A. Pada sisi pertama yang bertetangga dengan simpul R1 dan R2, maka sisi ini dilabeli C. Karena pada simpul di R1 telah ada yang dilabeli A dan label B, selanjutnya dilakukan metode yang sama hingga didapatkan warna minimum sebanyak 7 warna dari 16 sisi yang ada dengan menggunakan algoritma seperti di atas. Dari kasus ini, graf akhir yang didapat sebagai berikut. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dari 8 buah mobil klien pabrik yang direparasi dalam satu pekan dibutuhkan paling sedikit 7 shift kerja pada 3 pos reparasi. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi selanjutnya, yaitu terkait pewarnaan bidang atau wilayah graf. Definisinya yaitu pewarnaan wilayah pada graf G adalah pemberian warna pada wilayah di graf G sedemikian sehingga setiap dua wilayah yang bertetangga atau terhubung langsung memiliki warna yang berbeda. Dengan diberikan contoh, diberikan graf P dengan himpunan wilayah R sama dengan R1, R2, R3, R4, R5, dan R6. Graf P pewarnaan wilayah dengan 3 warna. Pewarnaan wilayah ini diterapkan pada pewarnaan peta. Tiap wilayah pada peta dinyatakan sebagai simpul graf, sedangkan sisi menyatakan bahwa terdapat 2 wilayah yang berbatasan langsung disebut juga bertetangga. Graf yang terbentuk merupakan graf planar. Bilangan kromatik pada graf planar tidak lebih dari 4, sehingga dalam pewarnaan sebuah peta cukup hanya menggunakan warna saja. Warna yang digunakan dalam pewarnaan peta adalah hijau, merah, kuning, dan biru. Berikut contoh pewarnaan graf wilayah. Setiap wilayah yang tetangga diberikan warna yang berbeda, yaitu merah, kuning, hijau, dan biru. Prinsip yang harus diperhatikan dalam pewarnaan peta yaitu yang pertama, banyaknya warna yang harus digunakan harus seminimum mungkin. 2. Mewarnai wilayah pada peta berarti mewarnai simpul graf. 3. 2 buah simpul yang terhubung oleh satu atau lebih sisi tidak boleh diberi warna yang sama. 4. Dalam mewarnai peta, pakailah sebuah warna secara optimum, artinya warna yang baru akan digunakan apabila warna pertama tidak dapat digunakan lagi. Demikian pemaparan materi dari kami terkait pewarnaan graf. Mohon maaf jika terdapat tutur kata atau perbuatan yang kurang berkenan atau kurang jelasnya kami dalam menyampaikan materi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.